Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, selamat bertemu di perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat hingga bisa untuk melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan hari ini, mari terlebih dahulu seperti biasa kita awali dengan baca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu kelanjutan dari materi tentang fikih toharoh kemarin, yaitu pembatal toharoh. Landasan yang bisa kita gunakan untuk berbicara tentang pembatal toharoh ini, ada satu riwayat dari sahabat Abi Hurairah yang menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Faqad fassarahu Abu Hurairah lamma qala lahu rajul mal hadas qala usaun auduratun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, jika ia berhadas, hatta yatawaddo, hingga ia berwudu. Faqad fassarahu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah telah menerangkan kepada orang yang lama qala lahu rajul, orang yang bertanya kepadanya, orang laki-laki yang bertanya kepada Abu Hurairah. Pertanyaannya, mal hadas, apa hadas itu? Qala, kemudian Abu Hurairah menjawab, fusaun, itu kalian kentut atau keluar angin, baik yang berbunyi, audurotun, ataupun yang tidak berbunyi. Nah, dengan memperhatikan riwayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dapat membatalkan toharoh dalam hal ini adalah wudu. Bagi seseorang itu adalah hadas. Hadas. Terus apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas itu adalah hal-hal atau keadaan yang dapat menyebabkan batalnya toharoh atau bersucinya seseorang. Jadi hadas itu keadaan, ya, keadaan kondisi yang menyebabkan toharohnya seseorang atau kesucian seseorang yang akan melaksanakan ibadah sholat itu menjadi batal. Dalam kajian fikih toharoh ada dua macam hadas, ada dua macam kondisi, dua macam keadaan yang dapat membatalkan toharoh.
Apa dua macam itu? Yang pertama yaitu hadas kecil. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Hadas kecil yaitu keadaan, kondisi seseorang yang menyebabkan toharo wudhu dan juga tayamum itu menjadi batal. Dengan demikian, hadas kecil itu merupakan pembatal wudhu dan juga pembatal tayamum seseorang. Nah, sedangkan hadas besar yaitu keadaan, kondisi seseorang yang dapat menyebabkan kesucian atau tohurnya seseorang, yaitu mandi dan tayamum menjadi batal. Dengan demikian, hadas besar itu adalah pembatal toharo mandi dan juga pembatal toharo tayamum. Jadi kalau kita simpulkan ya, dari pembatal toharo itu adalah hadas, keadaan, kondisi yang menyebabkan batalnya seseorang dari keadaan suci sebelum ia sholat. Dan hadas itu ada dua macam, yaitu hadas kecil menjadi pembatal wudhu dan tayamum, dan hadas besar itu menjadi pembatal mandi dan tayamum. Hadas itu berbeda dengan najis. Jadi kalau najis itu benda, jadi benda. Ada benda-benda yang najis, ya. Sedangkan kalau hadas itu keadaan. Jadi hadas itu menjadi pembatal toharo. Akan tetapi najis itu tidak menjadi pembatal toharo. Artinya kalau seseorang itu terkena najis, toharonya tidak batal. Tapi tempat yang terkena najis itu harus dibersihkan. Misalkan ketika kita sudah berwudu, kemudian kita terkena benda najis, kaki kita terkena benda najis, kotoran ayam misalkan. Maka wudu kita tidak batal, asalkan kaki kita tadi yang terkena benda najis tadi, kotoran ayam tadi itu dibersihkan. Jadi cara untuk membersihkan najis itu ya dengan dibersihkan yang terkena najis itu. Jadi tidak dengan bertoharo lagi, karena tidak batal. Beda kalau kita keluar angin, maka wudhu kita itu menjadi batal. Jadi kalau hadas itu membatalkan toharo dengan cara mengulangi toharonya, melakukan toharo lagi. Tapi kalau najis itu tidak membatalkan toharo, tapi harus dibersihkan tempat atau anggota tubuh kita yang terkena najis. Jadi ini bedanya supaya tidak bingung nanti kalau terkena najis kemudian wudhu lagi, padahal tidak perlu wudhu. Cukup kaki yang terkena najis atau tangan yang terkena najis itu dibersihkan. Atau kalau pakaiannya terkena najis ya diganti pakaian yang lain. Itu sudah selesai, jadi tidak dengan melakukan toharo lagi. Nah, ini pembatal toharo.